Pujiakan nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Wow, belum semuanya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan yang lebih meriah lagi pagi hari ini. Mari kita mau datang, kita mau naikkan ucapan syukur kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh ambil waktu kami untuk kami datang, untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiralaya rata kaya ramaya shekerete keralaya rapa papa 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 papa. Kirata kaya ralamaya sheker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 
Haleluya Tuhan. Ya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ya Yesus, aku percaya Kau ada bagiku. Oh, Engkau Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu, di sini kami percaya. Ku percaya Oh, ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Yes Tuhan, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah Tuhan, Engkaulah kuatku Yesus. Ku nyanyi haleluya Yesus Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Siapa yang hebat? Kau hebat. Yes, Engkau Tuhan yang hebat. Ajaib perkasa Perbuatanmu di hidupku. Ya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. di sini. Kami percaya. Oh, ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau
sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari nyanyikan haleluya bagi Dia. Ya Yesus Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan haleluya. Saya undang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ya Yesus Tuhan, oh sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi, ku mau menyanyi bagimu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi. Oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ya Yesus Tuhan, di hidupku sembah Dia, sembah Dia. Oh terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh kami sembah Kau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Oh sikirala nata kaya ramase, hiral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 a, korata kaya ramata kaya ramata kaya ramata kaya ramata kaya se. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang perkasa Tuhan buat setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan. Sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang merasakan kesedihan hati, Engkau Tuhan Allah yang menghiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat kami naikkan di dalam satu nama yang hidup, nama yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari coba tengok kanan kiri, berikan salam yang termanis untuk orang-orang di samping kanan, samping kiri. Berikan senyumnya. Allah kita hebat, katakan Allah kita luar biasa. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab siapa? Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, dipuja. Oh, oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
haleluya, haleluya. Sorak bagi Dia, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya. soraklah. Semua tangannya, Haleluya. mari kita lambaikan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak bagi Dia. Soraklah, haleluya. Oke, soraklah haleluya. Sorak haleluya bagi Dia. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, sorak bagi Dia. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Ya, beri sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sudah capek belum? Sudah capek belum? Belum. Masih semangat memuji Tuhan? Oke, kita mau joget bersama-sama buat Tuhan. Mau? Mau? Oke, mari. Asik. Semuanya goyang buat Tuhan. Oho. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh. Siapa mulia? Asik. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku sama-sama siap-siap. Haleluya, Yesus kaulah sahabat. Asik. Hatiku bergembira Bersamamu Yesus, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, Mari bergembira. sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, haleluya Jesus. Oh haleluya. Yuk mari bersama-sama katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Siapa yang mulia? Asik. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa. Oke, bersama-sama katakan, kaulah Yesus sahabatku. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan,
Kaulah sahabat selalu hadir. Asik. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Oke, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang. Hari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus, asik. Sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Aha, asik, 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 asik. Haleluya Jesus. Oh. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang setia buat kita. Amin. Dia sahabat kita. Amin. 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 Mari saatnya waktunya kita akan duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Dipersilahkan untuk jemaat semuanya boleh duduk kembali. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. tebus dosa. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah Yang ku ya Yesus Tuhan. Kemuliaan bagimu saja Tuhan. di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, katakan sama-sama, Engkaulah Raja damai. Engkaulah Raja damai. Dia turun ke dunia untuk setiap kita. Kau turun Ke dunia selamatkan manusia. selamatkan manusia. Panggil namanya. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu. Kau berikan hidupmu Untuk setiap kami Tuhan. untuk tebus dosa. Kaulah
kemuliaan bagimu. Sekali lagi kataan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh Jesus, hanya bagimu Tuhan segala kemuliaan, segala hormat bagimu. Kiranata kaya ramase, haleluya. Ya Yesus Tuhan, hanya Engkau Tuhan Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus, Raja kami Tuhan. Oh, kiralaya ramata kaya ramaya sekerere, haleluya. Dimuliakan, mari tinggikan Dia, ditinggikan, ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Rajaku yang bertata. Kau Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa. Amin Tuhan, Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sama-sama katakan, biar Dia saja yang dimuliakan. Jesus, oh Jesus, 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 Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau Raja. Amin Tuhan, terima kasih yang bertahta, Kau Tuhan berkuasa. Jesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari saya undang semuanya jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Mari kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia. Ya Yesus Tuhan, dimuliakan Engkau Tuhan, Tuhan dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari katakan sama-sama. Dimuliakan. Ini Tuhan pengakuan kami Tuhan. Yes Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang ditinggikan. Yesus, Jesus, Lord Jesus. Kau Raja. Amin, amin. Ya Yesus Tuhan. Kau bertahta. Terima kasih Tuhan. Yang berkuasa.
Raja. Sekali lagi katakan, dimuliakan, dimuliakan Kau saja Tuhan. Amin. Biar Tuhan pagi hari ini Tuhan, langit-Bu terbuka Tuhan bagi kami Tuhan. Ada urapan dari surga turun atas setiap hidup kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Jesus. Oh sikera la takahabataya sekere de 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 de. Kau Tuhan yang bertahta Tuhan, yang bertahta Tuhan, Kau berkuasa. Haleluya Jesus. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, akui Dia. Ya Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Kaulah Raja kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sembah Dia, sembah Dia, oh. Kirala takaya ramata kaya se, kirana takaya la 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 la. Jesus, Kau Raja kami Tuhan, oh. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang dimuliakan, Engkaulah yang ditinggikan, Engkau yang bertahta. Sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan, dimampukan oleh Tuhan datang di dalam ibadah kami. Inilah ucapan syukur kami sebagai orang-orang tebusan Allah, bahwa kami rindu mempersembahkan yang terbaik seluruh keberadaan kami di dalam ibadah ini. Tuhan, inilah waktunya buat kami, untuk kami boleh dengar-dengaran firman-Mu. Sampaikan kepada kami Tuhan, apa yang ingin Tuhan katakan untuk kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi dengan urapan yang dari Tuhan, biarlah setiap perkataan yang keluar semuanya datang dari Tuhan. Berikan hikmat pengertian untuk jemaat di sini semua Tuhan, baik jemaat onsite maupun online. Kiranya kami menemukan pesan Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati, kami ambil bagian yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kami melalui firman-Mu. Dan kami rindu terlebih dari itu Tuhan, kami menghidupi firman Tuhan, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Masih percaya menjadi warga kerajaan surga? Masih percaya terus Tuhan memberkati? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 9 hari kita menuju Natal. Sudah siap? Oke, ya. Mari untuk memasuki Natal, firman Tuhan pada pagi hari ini akan coba saya sampaikan dengan judul kabar sukacita bagi para gembala. Ya. Dari Lukas 2 ayat 11 sampai 20. Mari kita akan baca bersama, saya ayat yang ganjil. Apakah cukup bisa dilihat? Ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Sepakat? Beginilah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya,
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap drama Natal ya, ada beberapa peran penting yang harus ada. Kalau kemarin saya menyampaikan di Komsel Victory, saya berbicara tentang tabiat buruk Herodes. Herodes juga merupakan tokoh yang mungkin sering diangkat di dalam drama Natal setiap tahunnya. Nah, salah satunya tokoh yang lain adalah para gembala yang ditemui oleh para malaikat Tuhan dalam semua kemegahannya serta paduan suara yang sangat menakjubkan. Tercatat di dalam Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Ya. Siapa sebenarnya para gembala yang menjaga domba itu? Berbagai tafsiran yang dipengaruhi oleh filsuf Yunani Aristoteles mengatakan bahwa para gembala itu adalah orang yang sangat miskin. Hidupnya tidak layak, kelompok yang termarginal atau terpinggirkan. Gembala adalah orang yang malas. Kemudian ajaran para rabi Yahudi, gembala adalah mereka dianggap tidak dapat dipercaya, kurang dihormati, bahkan tidak diizinkan menjadi saksi dalam persidangan karena dianggap sering memberikan keterangan palsu. Itu karakter gembala menurut mereka. Pendapat tersebut tidak mencerminkan kondisi di Israel yang sesungguhnya. Di Israel, menjadi gembala adalah pekerjaan yang membutuhkan kerja keras, yang menghadapi banyak resiko. Bukan bermalas-malasan seperti pendapat ahli filsuf tersebut ya. Jadi pandangan Aristoteles dan Rabi Yahudi berbanding terbalik dengan kondisi di Israel. Sebenarnya siapakah para gembala di Efrata itu? Di dalam Lukas 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu tokoh teolog Kristen Alfred Edstrom menyatakan bahwa peraturan Yahudi melarang memelihara ternak di seluruh wilayah Israel. Mereka melarang, ada aturan, melarang memelihara ternak di seluruh wilayah Israel, kecuali di daerah padang gurun. Tetapi ada lokasi tertentu yang diperuntukkan memelihara ternak, untuk apa Bapak Ibu? Untuk keperluan ibadah, korban bakaran, yaitu di daerah sekitar Betlehem. Nah, oleh karena itu kawanan ternak di wilayah itu dijaga oleh para pekerja bait suci. Ya, bukan orang biasa sebetulnya. Mereka adalah para pekerja bait suci menjaga kawanan domba itu yang diperuntukkan untuk kegiatan ibadah. Yang bertugas menggembalakan domba. Jadi, para gembala ini adalah orang biasa yang sederhana dan melakukan pekerjaannya menjaga domba milik bait Allah.
orang yang mungkin biasa-biasa saja Bapak Ibu. Nah, di saat mereka menjaga domba itu, tiba-tiba malaikat Tuhan dan tentara surga menemui para gembala itu. Yang terjadi selanjutnya mereka menjadi takut ya. Sampai malaikat itu berkata kepada mereka di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kata jangan takut. Karena malaikat membawa kabar baik pastinya, bukan berita yang buruk. Harusnya kan diterima dengan sukacita. Jadi dikatakan dengan pasti jangan takut. Mereka menyampaikan pesan yang luar biasa dan penuh keajaiban. Dimulai dengan kata sesungguhnya. Ya. Kata sesungguhnya ini untuk menekankan pentingnya berita itu. Pentingnya malaikat itu menyampaikan untuk para gembala. Kabar baik itu adalah tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan. Ini suatu peristiwa yang memperlihatkan kasih Allah yang besar dan rencananya yang penuh kebaikan bagi umat manusia. Amin Bapak Ibu. Kita harus sadar betul Tuhan Yesus dilahirkan dari perawan yang suci untuk kita semua. Melalui kelahiran Kristus, janji-janji dan nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias digenapi. Amin. Membuka jalan bagi keselamatan manusia. Membuka jalan bagi keselamatan Bapak, Ibu, dan saya. Bayangkan kalau Kristus tidak dilahirkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada new challenge accept ya. Tantangan baru. Di dalam Lukas ada berapa pasal Bapak Ibu? Ada 24 pasal. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini. Kalau kita membaca mulai Desember, 1 Desember ya. Jika kita membaca 1 pasal per hari mulai 1 Desember dari Injil Lukas di dalam Alkitab, dan ada 24 pasal, maka pada malam Natal ya, kita membaca dan mengerti betul seluruh kisah kehidupan Yesus. Luar biasa ya, pas 24. Dan ketika kita bangun di pagi hari Natal 25 ya, kita mengetahui siapa dan mengapa kita merayakannya. Luar biasa Bapak Ibu. Mau kita challenge? Kalau ini sudah lewat di tengah bulan, Bapak Ibu bisa coba. Ya, luar biasa. Saya dulu waktu awal-awal baru dimenangkan, saya bingung membaca firman dari mana. Kemudian mungkin ada mentor rohani saya mengatakan, membacalah dari Lukas. Ya, ketika pas Natal kita bisa mengetahui siapa dan mengapa kita merayakan Natal. Sehingga damai, pengampunan dosa, dan kebenaran ilahi kini dapat diwujudkan. Bapak Ibu, ini bukan berita biasa, ini berita sukacita besar. Bukan sekedar sukacita duniawi, melainkan sukacita rohani. Bukan sukacita yang sementara, tetapi yang abadi. Sebuah sukacita sejati yang melampaui segala pemahaman manusia, yaitu tentang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti yang malaikat katakan kepada para gembala. Mau Bapak Ibu menerima kabar itu? Amin. Di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Mari kita perhatikan ayat ini. Masih di ayat ini, Lukas 2 ayat 11. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 kabar sukacita utama yang disampaikan malaikat kepada para gembala. Kita lihat ayatnya. Ya. Ada juru selamat.
ada Kristus, Tuhan. Mari kita lihat juru selamat. Kata juru selamat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi menjadi kata juru dan selamat. Juru di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan, dan kecermatan atau keterampilan. Sedangkan selamat artinya terhindar dari bencana. Jadi kata juru selamat artinya seorang yang ahli dalam menyelamatkan orang lain sehingga terhindar dari bencana. Ya. Sehingga mendapatkan aman dan sejahtera. Kata juru selamat ini bahkan saudara sepupu kita ya Bapak Ibu mengenal loh istilah juru selamat ini identik dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini untuk menyebut satu tokoh yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia yang menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kehancuran rohani. Kata yang sama juru selamat itu di dalam bahasa Ibrani ada Yasha yang artinya menyelamatkan atau membebaskan. Yesha yang artinya keselamatan atau pembebasan. Artinya manusia yang terikat di dalam dosa dan tidak bisa berbuat apa-apa karena belenggu dosa, hidupnya dilingkupi dengan kegelapan kelam. Nah, orang-orang seperti ini, kita ini akan menerima pembebasan dari Tuhan. Sehingga punya harapan untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita. Amin. Tidak ada di luar sana yang sanggup membebaskan kita. Kita punya harapan yang baru untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Bukan hebatnya kita, tetapi kita selalu hidup setiap hari di dalam anugerah Tuhan. Ada satu ilustrasi. John Newton adalah pencipta lagu rohani terkenal Amazing Grace. Tahu ya lagu itu? Hidupnya penuh dengan pengalaman pahit, Bapak Ibu. Waktu kecil ia dibesarkan oleh ibu yang rajin ke gereja. Bahkan saat usia 4 tahun, Newton ini sudah hafal ajaran dasar kekristenan dan beberapa lagu himne. Nah, tetapi hidupnya berubah drastis setelah ibunya meninggal di usia dia 7 tahun. Sejak saat itu, Newton kehilangan arah dan menjauh dari gereja. Ia bekerja sebagai kapten kapal dan terlibat dalam perdagangan budak. Nah, suatu hari di tahun 1748, ketika berlayar dengan kapal Greyhound, kapal yang ia tumpangi dihantam oleh badai besar. Di dalam ketakutannya, ia tiba-tiba teringat ayat Alkitab yang dulu sering ia hafal waktu kecil. Di tengah badai ia berdoa dan berjanji. Bukankah kita kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu? Di tengah himpitan kita berjanji kepada Tuhan. Ya. Kalau aku selamat, aku akan percaya kepada Tuhan. Itu janji Newton kepada Tuhan. Badai itu akhirnya berhenti dan Newton akhirnya selamat. Janji itu menjadi awal perubahan besar di dalam hidupnya. Ia bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama dan akhirnya menjadi seorang pendeta. Seorang yang sangat jahat sekalipun, berdosa sekalipun Bapak Ibu, namun ketika berserah kepada Tuhan Yesus, maka diselamatkan dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, bagaimana kita bisa berserah? Bapak Ibu ingin belajar tentang bagaimana kita berserah? Datang nanti sore di dalam ibadah sore. Bu Benti akan menyampaikan bagaimana kita bisa berserah kepada Tuhan. Kita ini yang berdosa, ketika kita datang dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan. Karena Tuhan adalah juru selamat. Seperti janji yang diberikan di dalam ayat itu.
kita lihat bagaimana Kristus, ya. Kristus adalah kata di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, yang artinya Mesias, yang berarti yang diurapi. Itu Kristus. Gelar ini menunjuk pada Yesus sebagai Raja yang sudah dijanjikan dalam nubuatan yang akan memerintah umat Allah. Sebagai yang diurapi oleh Roh Kudus, ya, Yesus menjalankan 3 peran utama, ya. Kristus yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, Kristus menjalankan 3 peran utama. Yang pertama, dia sebagai nabi yang memberitakan kebenaran. Tidak seperti nabi-nabi di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, yang hanya menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengklaim otoritas atas ajarannya sendiri. Ia menegaskan bahwa semua yang ia ajarkan berasal langsung dari apa yang didengarnya. Kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Bukan dengan nabi-nabi seperti yang dahulu kala. Tetapi pada akhir zaman ini berbicara melalui perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Jadi langsung melalui Kristus itu sendiri. Peran Tuhan Yesus yang diurapi Roh Kudus yang kedua, sebagai imam, dia sebagai imam yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Imam besar menghubungkan antara Allah dengan manusia dengan mempersembahkan kurban untuk pengampunan dosa. Setiap tahun pada hari raya pendamaian, imam besar ini masuk ke dalam tempat maha kudus untuk mempersembahkan darah kurban yang melambangkan pendamaian antara Allah dan bangsa Israel. Tugas ini sangat penting, Bapak Ibu, untuk menjaga hubungan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Ya, masih melalui perantara. Tetapi Tuhan Yesus sebagai imam yang datang ke dunia ini membawa darahnya sendiri untuk mewakili manusia menghadap Allah. Dan Allah menerima darah Kristus itu sehingga tidak ada lagi jarak juga tirai antara Allah dan manusia. Kalau dulu harus melalui kurban bakaran, melalui para nabi-nabi, para imam. Tetapi saat ini bersyukurlah kita langsung bisa datang kepada Tuhan Allah. Tidak ada tirai antara Allah dan manusia. Peran Tuhan Yesus yang ketiga yang diurapi oleh Roh Kudus, dia sebagai Raja, pemimpin umat Allah. Seperti orang Majus yang rela dari jauh berjalan untuk mencari Raja yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 15. 1 Timotius 6 ayat 15. Ya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Gelar ini, Bapak Ibu, Raja ini menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan tertinggi atas semua penguasa dan kekuasaan di dunia ini. Yang berarti tidak ada kekuasaan di dunia ini yang lebih besar atau setara dengan kekuasaannya.
Nah, dengan demikian gelar Kristus mengandung arti mempunyai kuasa sebagai nabi yang bernubuat langsung, yang pertama. Yang kedua, sebagai imam yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Yang ketiga, menjadi raja yang mempunyai kuasa di surga maupun di bumi. Yang ketiga, kita lihat ya, Tuhan kata kurios berasal dari bahasa Yunani yang berarti kekuasaan atau otoritas. Bapak Ibu, di dalam Perjanjian Lama kata ini dipakai untuk menggambarkan Tuhan, terutama dalam terjemahan dari kitab suci bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ya. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Saat itu orang Israel tidak berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Setiap kali membaca Yahweh diucapkan kurios, nama pribadi Tuhan yang sangat suci. Kalau Kristus Tuhan berarti sama dengan mempunyai kekuasaan yang sama dengan Allah. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, sebentar lagi kita akan masuki tahun 2025. Bagaimana dengan 2024? Full blessing? Amin. Atau ngeri-ngeri sedep perjalanannya? Ya, saya ingin mengatakan, meskipun masalah selalu datang, meskipun mungkin secara ekonomi finansial yang semakin tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, mungkin urusan pekerjaan dan usaha, mungkin yang masih sekolah, adik-adik yang masih sekolah, ada masalah dengan sekolahnya. Mungkin kita sudah kehilangan harapan atau yang sakit. Dan semuanya itu berdampak pada munculnya keraguan kepada Tuhan. Sebagai manusia, saya pun pernah mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Saya putus asa, jawaban saya tidak dijawab oleh Tuhan. Capek rasanya. Rasanya energi saya sudah terkuras habis. Kalau ingin berkata, saya sudah doa puasa. Tapi jawaban doa saya belum diberikan oleh Tuhan. Saya sempat kehilangan harapan. Saya berhenti berdoa, Bapak Ibu. Tetapi saya selalu diingatkan bahwa Tuhan yang saya miliki, yang terus memberikan yang terbaik, kapan waktunya kita tidak pernah tahu. Namun ketika kita datang kepada Tuhan Yesus yang adalah nabi, imam, dan raja itu, maka yakinlah setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Karena imam besar di dalam perjanjian baru ini, saat ini kita yaitu Tuhan Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita bisa langsung datang menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, apapun masalah kita bisa selesai jika kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong karena Ia adalah Raja yang mempunyai kuasa. Di dalam Lukas 2 ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Injil Lukas, para gembala menyatakan keinginannya untuk pergi ke Betlehem dengan mengatakan, mari kita pergi ke Betlehem dan melihat apa yang telah terjadi. Pernyataan ini, Bapak Ibu, menunjukkan betapa pentingnya bagi mereka. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi gembala itu. Apa alasannya? Yang pertama,
menyaksikan sendiri penggenapan dari pengumuman malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dia mau menyaksikan sendiri. Yang kedua, mengapa penting untuk segera pergi ke Bethlehem? Keputusan para gembala untuk pergi ke Bethlehem. Mereka merasa harus segera bertindak setelah menerima pesan dari malaikat. Kita lihat Bapak Ibu, kepergian mereka secara bersama-sama, ya, kan para gembala ya, jadi bukan hanya satu. Secara bersama-sama menunjukkan kesatuan hati dalam merespon pesan ilahi tersebut. Beberapa gembala ini mempunyai kesatuan hati. Coba bayangkan, ada satu orang yang tidak mempunyai kesatuan hati. Dia nggak mau ikut serta untuk datang ke Bethlehem. Adanya kesatuan hati. Hal ini menggambarkan pentingnya peran komunitas di dalam iman, di mana mereka bersama-sama berbagi sukacita dan tanggung jawab untuk menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini. Jadi, halo organisasi yang punya massa, BBI, LYC, ABIL, Komsel, sekali lagi dikatakan pentingnya peran komunitas di dalam iman. Masuklah dan jangan mau tertinggal untuk menerima kabar sukacita. Begitu juga gereja ini, ya, keluarga besar GPI Lamtera. Mari milikilah kesatuan hati untuk menerima kabar sukacita. Jangan ada satupun, saya berharap jemaat ini jangan ada satupun yang tertinggal, yang tidak masuk, tidak pergi bersama untuk menerima kabar itu. Sepakat Bapak Ibu? Amin. Berapa banyak orang Kristen di luar di sana menanggapi kabar sukacita Natal dengan biasa saja. Tidak semangat mungkin, ya, sesuatu yang biasa. Karena tiap tahun Tuhan juga ada Natal ya, setiap tahun juga ada Natal. Ya, rutinitas biasa gitu ya. Tetapi juga banyak yang sebaliknya. Banyak yang merespon dengan sukacita. Karena pastinya ada ibadah ya. Hadir Bapak Ibu di dalam ibadah Natal Selasa 24 Desember jam 6 ya. Jangan terlambat, jangan terlambat. Karena apa? Angklung WBI main di depan. Tepuk tangan tuh Angklung WBI. Mana tim Angklung WBI? Nah ya, jangan terlambat. Ini ketuanya iklan. Sampai mana? Ya mungkin karena pastinya ada ibadah ya. Kemudian perayaan Natal, apalagi Bapak Ibu, kalau momen seperti ini suasananya sudah seperti liburan ya. Saya tadi berkata dengan Pak Doni, kok ini kayak liburan ya Pak, gitu ya. Rasanya sudah seperti liburan ya. Kemudian apalagi, mungkin cuti, ada cuti Natal ya, gitu. Namun saya ingin berkata Bapak Ibu, di balik semuanya itu sesungguhnya ada makna Natal yang paling besar, yaitu kabar keselamatan untuk kita, yaitu datangnya kesempatan untuk bertobat dan keselamatan melalui juru selamat yaitu Tuhan Yesus. Itu makna Natal yang paling besar. Bapak Ibu, menjadi Kristen bukanlah soal berapa lama kita sudah melayani. Berapa banyak kita memberi persembahan. Bukan soal itu. Tetapi menjadi Kristen adalah berapa besar pengaruh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Berapa besar pengaruh Tuhan Yesus di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Karena percaya Tuhan Yesus berarti harus ada perubahan hidup. Amin. Kita berbeda Bapak Ibu dengan orang di luar sana. Itu poinnya, kita menjadi orang pilihan. Seberapa besar pengaruh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita percaya itu, kita harus yakin harus ada perubahan di dalam
hidup kita. Saya mengundang teman-teman profetik, silakan maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala-gembala di padang Efrata yang mungkin adalah orang yang sederhana. Dia orang yang sederhana, Bapak Ibu. Baik dari segi apapun, ya. Dia orang yang biasa-biasa saja, para gembala itu. Namun bagi Tuhan sangat berharga. Buktinya berita keselamatan pertama kali ditujukan untuk para gembala. Para gembala ya. Mungkin kita berkata, saya enggak ada gunanya, Bu. Saya tidak dihargai, Bu. Atau saya ditolak oleh keluarga, Bu. Atau saya pernah direndahkan, Bu. Saya ingin mengatakan, namun saudara, Bapak Ibu saudaraku, sangat berharga untuk menerima berita keselamatan. Yaitu bahwa juru selamat dunia yang memikul dosa dunia sudah datang. Dan bersedia menanggung dosa yang penting percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pentingnya kita untuk menjaga iman sampai selesai. Ya. Para gembala pergi dengan tujuan melihat apa yang terjadi. Mereka bukan hanya ingin tahu, tapi juga ingin mengalami dan memastikan sendiri kelahiran Tuhan Yesus. Ini menunjukkan tema penting di dalam Injil Lukas, yaitu berita keselamatan bagi para gembala yang hidupnya jauh dari prosesi keagamaan. Karena pekerjaannya yang hanya menggembalakan domba milik para imam yang berada di bait Allah. Tuhan kita sangat luar biasa. Justru orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan, orang-orang yang tidak ahli di dalam agama, mereka yang menerima kabar pertama kali. Secara keseluruhan, tanggapan para gembala ini menunjukkan semangat mereka terhadap pesan dari malaikat. Hal ini menekankan rasa pentingnya segera bertindak bersama dalam komunitas untuk keselamatan. Amin. Bapak Ibu percaya kita semua berharga di hadapan Tuhan. Terima kabar itu. Persiapkan hati kita, segala keberadaan kita untuk memasuki Natal. Amin Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang direndahkan. Semua berharga di mata Tuhan. Ya, ini bukti nyata. Harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Bukan imam-imam yang ahli agama itu, tapi orang sederhana. Seperti gembala-gembala ini yang dipakai oleh Tuhan. Silakan satu pujian. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Biarlah pujian ini mengantar kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki Natal. Yesus Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan biarlah pujian ini boleh kita imani. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti balungan, Layakan hatiku Tuhan. layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan pada
perlindungan. Katakan kepada Tuhan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. kasih Tuhan yang lahir di dalam hati kita, Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. katakan sebab Natal tak akan Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih. Yes, betul Tuhan, Natal tidak akan berarti tanpa kasih Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Oh, indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Tuhan Allah Bapa kami, mungkin hari-hari ini kami terjebak dengan rutinitas Natal. Mungkin hari-hari ini pikiran kami terlalu berisik dengan persiapan Natal. Tetapi pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah mengatakan bagi kami, yang terpenting adalah kami menerima pesan Natal yang besar dari Tuhan, yaitu bukti keselamatan untuk kami dengan kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kami yang percaya, kami sepakat. Begitu besar peran Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mempunyai satu kerinduan, terjadi perubahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah melihatkan untuk kami bagaimana gembala yang sederhana itu yang dipilih oleh Tuhan. Bukan gagah hebat setiap manusia, bukan mempunyai peran yang penting, bukan sebagai ahli agama, tapi justru orang yang biasa, dia yang taat, justru yang menerima pertama kali kabar sukacita itu. Dan biarlah itu terjadi di dalam setiap kami Tuhan. Kami siap untuk masuk di dalam ibadah Natal. Kami mempersiapkan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan-Mu pagi hari ini. Dan biarlah semuanya yang baik, yang dari Tuhan kami terima. Dan kami menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. All nights blowing, and it's been another year. It's been baby, I know you're busy, but no. Feel the spirit on the streets. Feel the joy in everyone you meet. Yeah, there's magic in the air. It's everywhere. Yeah. Where there's evergreens and mountains of snow, palm trees and sand in your toes. Everybody knows it's Christmas time. Spending time with the ones you love. Spreading cheer. It's the season we've been dreaming of. Now it's here. Hang a star up on the tree and watch it shine. It's Christmas time. Making angels in the morning snow. Having fun. Steal a kiss under the mistletoe. Everyone can smell the gingerbread, peppermint, and fresh cut pie.
Ya, berikut adalah pengumuman sepekan untuk ibadah dan setiap acara gereja. Mari kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam setiap kegiatan gereja. Kita bertumbuh bersama, baik di Komsel maupun juga ibadah WBI maupun juga WPC. Kami juga mengundang untuk setiap anak-anak sekolah minggu, berusia sekolah minggu, bisa untuk beribadah setiap minggu pagi jam 9, dan juga ibadah youth juga ada. Terima kasih. Pagi hari ini kami mengundang buat jemaat baru. Kami menyambut untuk jemaat baru dari GBI Lamtera. Bisa lambaikan tangan. Ada? Oh, ada. Beri tepuk tangan. Kami mengundang untuk minggu depan bisa kembali lagi bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu tambahan pengumuman. Nanti ketika Bapak Ibu Saudara keluar, pulang, dimohon untuk bisa mengambil satu kupon. Kupon itu satu keluarga hanya satu, ya. Satu keluarga hanya satu untuk ditukarkan kalender. Kapan penukarannya kalender? Nanti setelah ibadah Natal, ya. Nanti bisa mengambil satu kupon itu di Mistika, gitu ya. Mari kita akan mengangkat persembahan kita. Bapak Ibu bisa angkat tangan jika memberi melalui QRIS maupun transfer. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur hari-hari kami tidak berkekurangan. Kami mengucap syukur hari-hari kami selalu penuh berkat yang dari Tuhan. Inilah waktunya buat kami mempersembahkan yang terbaik melalui persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan. Kami rindu kerajaan Tuhan dinyatakan di tempat ini, dan biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaatku, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Seperti doa Harun kepada umatnya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh keluargamu, hasil usahamu, kesehatanmu, bahkan lumbung-lumbungmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Tiada satupun yang luput dari kasih Bapa yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.